Couples, jumpa lagi bersama saya Jovita Maria Ferliana, psikolog anak, remaja, dan keluarga dalam program Pernikahan Bahagia di channel YouTube YKB GKI TV. Kali ini kita akan membahas tema tentang self-control atau kontrol diri. Nah, happy couples, kontrol diri itu ada dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Pernah nggak sih happy couples merasa happy couples tuh lagi marah, kemudian akhirnya mengeluarkan perkataan yang setelah itu kemudian disesali sama happy couples, entah itu perkataan kepada pasangan ataupun kepada anak ataupun bahkan orang tua kita. Nah, itu juga termasuk dong dalam pengendalian diri atau self control. Atau pernah juga nggak sih happy couples misalnya dalam suatu kesempatan akhirnya membelanjakan uang secara berlebih dan setelah itu happy couple sesali. Nah, ini juga sama loh, ini adalah masalah dalam pengendalian diri. Atau pernah juga nggak sih kemudian happy couples merasa mengambil sebuah keputusan dengan cepat dan kemudian akhirnya berdampak hal yang negatif. Misalnya contohnya, harusnya mengerange waktu untuk mengerjakan sebuah tugas yang penting, tapi karena kurang mampuan mengontrol diri, akhirnya waktu itu happy couples pakai atau gunakan untuk hal lain yang sebenarnya nggak produktif dan akhirnya kemudian disesali. Nah, semua contoh-contoh tadi adalah masalah yang berkaitan dengan pengendalian diri atau self-control. Nah, self-control atau kontrol diri adalah kemampuan seseorang untuk menahan keinginan dan dorongan sesaat yang bertentangan dengan tingkah laku yang tidak sesuai dengan target, dengan harapan, ataupun dengan norma sosial. Nah, happy couples, kira-kira nih ya, sejak kapan sih kita tuh mulai belajar self-control? Coba deh happy couples ingat-ingat. Pasti jawabannya adalah sebetulnya sudah sejak kecil dan sejak lama. Contohnya pada saat kita kecil, kita mau makan permen, mungkin orang tua kita bilang, kan satu hari cuma satu, jadi udah nggak boleh lagi dong. Nah, itu adalah belajar self-control. Atau pada saat di sekolah, kita upacara bendera, kita harus berdiri tegak dan hormat padahal kita lagi pengen lenje-lenje atau kaki kita gatel, tapi kita tetap menahan supaya kita tetap dalam psikohormon. Itu termasuk juga mengajarkan self-control. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kita lihat dari kecil sampai sekarang, sebetulnya banyak hal atau kondisi yang mengajarkan kita mengenai self-control itu sendiri. Nah, happy couples, di sini self-control itu banyak sekali contohnya. Misalnya, kita menahan diri untuk makan makanan yang tidak sehat, itu juga termasuk self-control. Tidak belanja online secara berlebihan dan melebihi budget, nah, itu juga contohnya self-control. Atau tidak posting hal-hal yang sifatnya julid atau negatif di media sosial, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Itu juga berkaitan dengan self-control dan masih banyak lain lagi. Nah, mungkin pertanyaan happy couples, apa sih manfaatnya kalau saya itu punya fungsi pengendalian diri yang baik? Yang pertama tentunya kita itu jadi lebih disiplin sama diri dan hidup kita. Dan kalaupun itu targetnya adalah ke arah pekerjaan, kita akan lebih mudah mencapai performa yang baik atau juga mencapai prestasi pekerjaan yang baik. Kemudian berikutnya juga kita lebih sehat nih secara fisik dan mental nih happy couples. Misalnya kalau kita memang bisa mengendalikan diri untuk selalu makan makanan yang bergizi, kita menghindari rokok, menghindari minuman keras secara berlebih atau obat-obat terlarang, tentunya kita punya kesehatan fisik yang lebih terjamin. Dan kita juga bisa mencegah melakukan kesalahan yang sama kalau kita punya fungsi pengendalian diri yang baik tentunya. Nah, ada seorang tokoh psikologi yang dia mengemukakan teori tentang self-control dan dia melakukan percobaan tentang self-control. Dinamakan marshmallow test. Yang melakukan ini pertama kali adalah seorang tokoh psikologi yang bernama Walter Mischel. Dia membagikan marshmallow atau permen yang empuk nih yang pasti tidak mungkin ditolak sama anak-anak. Dia bagikan kepada anak-anak secara satu-satu. Ya, jadi misalnya contohnya ya, kepada si A, aku kasih kamu marshmallow ini satu. Dan aku akan keluar dari ruangan ini dan kamu nggak boleh makan marshmallow ini. Kalau nanti pada saat aku datang ke sini lagi dan marshmallow ini masih utuh, maka saya akan kasih kamu marshmallow lagi. Jadi akan dikasih bonus marshmallow. Tapi kalau saya kembali ke dalam ruangan ini, kemudian ternyata marshmallow-nya udah kamu makan atau udah habis, nah berarti saya nggak kasih kamu marshmallow lagi. Nah, percobaannya adalah seperti itu. Dan dia melihat nih kepada sekelompok anak-anak yang diberikan marshmallow. Nah, tentu aja respon anak-anak itu berbagai macam.
Ada yang dia kemudian karena pengen mendapat marshmallow yang kedua, jadi dia sengaja mengontrol dirinya untuk nggak makan marshmallownya. Dia mengalihkan perhatiannya, ya misalnya dengan dia ngelihat jam, dia ngelihat lantai, dia hitung-hitung jarinya, dia nyanyi-nyanyi ya, sehingga dia nggak ngelihat ke marshmallow supaya dia nggak pengen makan marshmallow. Nah anak yang berikutnya ada juga yang misalnya contohnya dia ngeliatin terus marshmallownya. Dia pengen, tapi dia tahu nanti dia nggak dapat yang kedua. Akhirnya dia jilat-jilatin doang marshmallownya terus ditaruh lagi. Dia pengen dijilat-jilatin lagi, ditaruh lagi. Nah ada juga anak yang kemudian dia gigitin marshmallownya dikit-dikit gitu karena dia saking pengennya terus ditaruh lagi. Ada juga anak yang kemudian dia ngelihat marshmallow dicium-cium aja. Dicium-cium, dipandang-pandang, dicium-cium, dipandang-pandang. Udah that's it. Jadi berbagai macam reaksi yang dilakukan oleh anak-anak dalam percobaan ini. Nah setelah itu percobaannya dilakukan secara longitudinal. Artinya si peneliti ini melihat bahwa bagaimana sih efeknya di kemudian hari. Ternyata nih happy couples, anak-anak yang tadi bisa mengontrol dirinya untuk nggak makan marshmallow itu, dia punya fungsi pengendalian diri yang baik di kemudian hari. Dia punya fungsi manajemen diri yang baik, kemudian bisa menentukan skala prioritas. Dia tahu kapan dia mau main, kapan dia harus belajar, seperti itu. Dibandingkan anak yang tadi akhirnya nggak tahan terus akhirnya digigitin tuh marshmallow-nya. Nah itu fungsi pengendalian dirinya di kemudian hari juga memang kurang bisa disiplin dalam mengendalikan dirinya atau kurang bisa berjalan dengan baik fungsi kontrol dirinya. Nah ini adalah percobaan yang dilakukan oleh Marshmallow tentang self-control. Nah happy couples ada dua cara berpikir yang berhubungan dengan self-control di dalam penelitian ini. Dan kemudian dikembangkan oleh peneliti-peneliti lainnya. Yaitu ada hot thinking dan juga cool thinking. Nah hot thinking ini adalah proses pemikiran yang terjadi secara sederhana, cepat, emosional, dan berpusatnya tuh di amigdala. Amigdalanya adalah pusat emosi yang ada di otak kita. Nah jadi dengan hot thinking ini, pengambilan keputusan yang dihasilkan adalah secara impulsif dan emosional. Nah yang kedua tadi adalah cool thinking. Cool thinking ini adalah cara berpikir yang lebih lambat, kemudian lebih kompleks, rasional, menimbang-nimbang, memikirkan berbagai aspek. Nah ini terjadinya bukan di amigdala tapi di frontal lobe. Frontal lobe ini adalah fungsi untuk berpikir, menganalisa, rasional ya. Nah di sini adalah fungsi-fungsi eksekutif dan berpikir kompleksnya yang bermain. Nah intinya dari cool thinking ini pemikirannya tuh lebih hati-hati dan lebih melibatkan unsur rasional. Ini adalah dua cara berpikir, hot thinking dan juga cool thinking. Jadi bedanya hot thinking adalah pemikiran yang diambil secara impulsif dan emosional. Cool thinking adalah pemikiran yang lebih hati-hati dan lebih melibatkan fungsi rasional. Nah bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa melakukan biasanya time management yang baik? Karena biasanya nih berkaitan sama self control ada banyak sekali contohnya. Tapi saya ambil contoh satu aja di dalam video kali ini yaitu tentang self atau time management. Nah berkaitan sama time management atau pembagian waktu nih happy couples. Happy couples kalau misalnya punya suatu pekerjaan atau hal-hal yang ingin dilakukan pasti dalam keseharian itu saking banyaknya jadi bingung ya. Mana yang harus aku lakukan dulu, mana yang nanti. Terkadang aku juga salah loh ambil keputusan. Aku lakukan sekarang, ternyata yang lain jadi nggak selesai pekerjaannya. Nah makanya di sini ada yang namanya Eisenhower Decision Matrix. Ini membagi time management menjadi 4 kuadran atau 4 bagian. Yang pertama adalah kemampuan atau pembagian waktu di mana pekerjaan-pekerjaan itu sifatnya adalah penting dan mendesak. Jadi pekerjaan penting dan mendesak ini adalah tidak bisa ditunda. Contohnya deadline tugas yang harus besok dikumpulkan. Nah yang kedua ini adalah yang penting tapi tidak mendesak. Untuk hal-hal yang penting tapi tidak mendesak, misalnya contohnya ikut kursus, ya pengembangan diri atau apapun itu. Nah untuk yang penting dan tidak mendesak, maka Anda bisa merencanakan atau menjadwalkannya di kemudian hari. Misalnya oke nanti aja di weekend atau nanti aja di hari Minggu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak penting tapi mendesak. Ya misalnya contohnya kita harus membantu anak kita, misalnya punya tugas videoin proses masak misalnya, atau kemudian dimintain tolong sama keluarga kita untuk mengantarkan dia ke suatu tempat misalnya. Nah ini sebetulnya tidak penting tapi mendesak ya. Nah jadi untuk pilihan tidak penting tapi mendesak itu bisa didelegasikan. Jadi nggak harus kita yang lakuin tapi kita bisa minta tolong ke orang lain. Misalnya ke saudara kita yang lain atau ke suami kita seperti itu. Nah berikutnya yang keempat adalah yang tidak penting dan tidak mendesak.
Nah, tidak penting dan tidak mendesak ini bisa kita delete atau kita hindari kalau kita ingin produktif ya. Misalnya contohnya apa? Bergosip, stalking, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya nih happy couples, tentunya happy couples kalau misalnya punya masalah yang berkaitan sama self control dan itu berkaitan sama emosi, ingat ya, pernah di beberapa waktu yang lalu di video saya ada yang mengajarkan tentang stabilisasi emosi. Masih ingat? Nah, itu bisa dilakukan juga sebagai pelengkap untuk melakukan self control ini. Nah, intinya nih happy couple, self control itu seperti sebuah otot. Jadi, makin lama kita melatihnya, makin lama kita membiasakan diri untuk bisa mengontrol diri, maka kita juga makin konsisten dan makin kuat kita bisa mengendalikan diri kita. Ingat ya, karena ini seperti otot dan self control nggak mungkin dapat secara instan, tapi emang melalui proses yang harus dilatih. Dan pada saat self control Anda meningkat, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak kemampuan di dalam hidup Anda. Dan ini akan membuat diri Anda menjadi semakin lebih percaya diri, lebih merasa bahwa decision atau keputusan yang aku ambil ini tepat. Karena kita sudah memperoleh atau memiliki suatu kapasitas untuk mengontrol diri dan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, setiap kali happy couples ini merasa punya good feelings atau perasaan yang baik tentang bagaimana Anda bisa mengontrol diri dan mengambil keputusan, maka tentunya selain kepercayaan diri Anda meningkat, kemampuan diri Anda meningkat, dan juga Anda akan merasa bahwa Anda semakin bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup Anda. Jadi, yuk mulai sekarang membiasakan diri untuk melatih self control kita. Bisa dilakukan dengan start atau mulai dari hari ini. Dan ingat, nggak cuma berhenti sampai di Anda, tapi Anda bisa menyebarkan edukasi ini kepada orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Nah, sekian materi hari ini dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel YKB GKI TV dan juga tonton video-video lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.